Sementara itu pemirsa, banjir luapan Sungai Citarum merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir yang mencapai 1 meter ini membuat aktivitas warga terganggu karena harus jalan kaki, menerobos air atau menggunakan perahu. Salah satu lokasi banjir terparah akibat luapan Sungai Citarum terjadi di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 60 cm hingga 1 meter. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Untuk bisa keluar masuk perkampungan, warga terpaksa menerobos air ataupun menggunakan perahu kayu. Hal ini terpaksa dilakukan karena sebagian besar warga merupakan buruh pabrik di kawasan industri Dayakolot. Warga berharap ada solusi dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk bisa menyelesaikan permasalahan banjir musiman ini. Warga juga mengaku lelah harus berjibaku dengan banjir setiap musim hujan tiba. Ini sering Pak? Ya, sering doi. Kere meren aja 2 minggu meren itu. Oh, baru 2 minggu kemarin ya? Ya, karena banjir lagi. Ada yang mengungsi nggak Pak? Ada yang mengungsi? Enggak ada. Nggak ada ya? Yang bertahan di rumah ya? Ya, ada yang kakaknya ditaikin dikit gitu. Dari awal Ramadan juga udah mulai ada banjir sih. Ini mulai tinggi lagi kapan? Baru hari ini, kemarin terakhir tuh 3 hari yang lalu. Nah, ini naik lagi kemarin malam nih? Baru kemarin malam. Ini ketinggian sekarang berapa ya? Kira-kira kalau untuk di depan sih 60 cm lah. Tapi kalau di belakang bisa mencapai 2 meter lebih. Oh, 2 meteran. Ya. Selain di Kecamatan Dayakolot, banjir luapan Sungai Citarum juga melanda Kecamatan Bale Endah. Pemerintah juga berupaya dengan berbagai hal, salah satunya pengerukan aliran sungai hingga pembuatan danau atau embung di dekat permukiman warga. Namun hingga kini solusi ini belum berhasil. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari kelima, banjir masih merendam Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Ya, pemerintah Kabupaten Karawang pun menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk membangun kolam penampungan air dalam upaya penanganan banjir. Banjir yang menerjang Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat sejak 5 hari lalu kini mulai berangsur surut. Meski demikian, saat ini ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih. Sejumlah warga pun sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumahnya dari endapan lumpur. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Jawa Barat dalam upaya penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Nantinya lahan seluas 5 hektar akan dibangun pada tahun ini sebagai kolam penampungan air. Nah, kemarin pasca banjir di Kabupaten Karawang, Pak Menteri hari Rabu kemarin datang ke Karawang, beliau meninjau dan beliau menyampaikan bahwa pekerjaan tentunya yang di Desa Karangligar, nah itu kan selalu menjadikan banjir tahunan. Nah ini insya Allah akan dikerjakan langsung oleh BBWS. Bahkan kemarin saya langsung kedatangan Pak Dian selaku Kepala BBWS, dan insya Allah tahun sekarang akan dikerjakan. Diketahui banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini diakibatkan oleh luapan Sungai Cibeet. Jika tinggi permukaan air Cibeet dan Citarum tinggi, maka air akan meluap ke permukiman warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana alam banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah pun akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Kepala BNPB dan Wakil Menteri PUPR meninjau lokasi terdampak bencana alam banjir di Kampung Gumelar, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan kali ini, Wapres Gibran belusukan ke gang-gang kecil untuk meninjau lokasi rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuhan Kamis malam.
Selain meninjau permukiman warga yang terdampak banjir, Wapres Gibran juga meninjau jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan yang amblas sedalam 5 meter akibat luapan Sungai Cidadap. Sementara itu, ratusan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir akan mendapatkan ganti rugi dari BNPB. Pada saat tanggap darurat ini pembersihan material-material rumah-rumah yang kotor ini dibantu ya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat BNPB, TNI Polri oleh Kodim ya, dan Polri. Ini sebentar lagi juga akan melaksanakan bantuan kepada masyarakat membersihkan rumah-rumahnya yang jadi rumah yang rusak ringan itu mendapat bantuan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Hingga saat ini jumlah rumah yang rusak akibat terendam banjir sebanyak 155 rumah yang dihuni 156 kepala keluarga. Sementara itu korban tewas berjumlah 3 orang dan 5 orang lainnya masih hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terjun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat usai banjir bandang menerjang pemukiman. Deddy membantu membersihkan sungai dan mendalami faktor-faktor penyebab banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat pasca banjir bandang yang menerjang wilayah ini. Bersama warga dan sejumlah pejabat daerah setempat, Deddy basah kuyup membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai. Sampah kayu dan rumah tangga berserakan serta menyumbat aliran sungai. Ia kemudian meminta warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan sungai. Selain itu, pendangkalan sungai dan penggundulan hutan menjadi faktor penyebab terjadinya banjir. Hasil dari pantauan Pak Gubernur sendiri. Ini bukan mantau, ini bantu Kapolres, ya, bantu Pak Dandim, bantu Pak Bupati untuk ringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana. Satu ya, sungainya mengalami pendangkalan. Walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung. Ya, nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok. Buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak. Pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Ya. Sebelumnya banjir bandang merendam sedikitnya 150 rumah. Hingga kini tercatat 3 orang tewas dan 5 lainnya hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas di dekat bak penampungan air di rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya kedua korban sempat dilaporkan hilang selama 2 hari. Jasad ibu dan anak perempuannya ditemukan di dalam rumahnya di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Penemuan jasad korban setelah warga mencium bau tak sedap. Korban Chong Siolan, 60 tahun, dan anaknya Eka Serlawati, 35 tahun, tewas dengan kondisi membusuk di dalam tempat penampungan air di rumahnya. Sementara ditemukan luka di kepala dan tubuh korban. Menurut warga, keduanya sempat dikabarkan hilang sejak 2 hari lalu. Warga sempat melihat sang ibu berpakaian rapi dan pamit ingin pulang ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah. Terakhir ketemu saya hari Sabtu sama dia, tapi dia posisi udah pakaian rapi, bilangnya mau pulang kampung. Iya, setahu saya udah pulang kampung. Saya mah tahu-tahu dia ada di IG, ya hilang katanya. Perasaan pulang kampung gitu doang sih. Terus ditemuinnya kapan itu Bu tadi Bu? Ditemuinnya semalam. Semalam? Iya. Yang pertama kali nemuin siapa Bu? Kurang tahu siapa yang nemuin pertama kalinya. Karena kenapa Bu bisa ketemu itu? Karena apa? Karena apa ada bau-bau nggak enak? Kecium bau. Kecium bau. Hingga kini, petugas gabungan Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan untuk pastikan apakah korban meninggal karena dibunuh atau kecelakaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.